Dia angkat tangan, bisa dikatakan menyerah. Itu baru namanya penanganan paling buruk, yaitu menyerah di tengah jalan dan melarikan diri. Hanya orang stres, depresi, sakit hati, atau habis mimpi buruk dikejar oleh kadal gurun raksasa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Novel Bamukmin. Tapi orang kayak Novel sudah bisa ditebak level konyolnya. Jokowi dapat rapor merah disuruh mundur. Sedangkan kalau Anies yang dapat rapor merah, dia mungkin akan mengatakan ini adalah konspirasi untuk menjegal Anies karena Anies terlalu banyak prestasi. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin baru-baru ini memberikan rapor merah untuk Presiden Jokowi. Rapor merah Jokowi diberikan atas evaluasi caranya memimpin Indonesia selama 2 tahun ini. Novel mengatakan bahwa Jokowi dapat rapor merah hampir di segala bidang. Dengan alasan itulah dia menilai sudah sepantasnya Jokowi sadar diri dan legowo untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Novel juga mengungkit soal hukuman yang diterima Rizik terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dia menilai Jokowi juga sering kali melakukan pelanggaran prokes di sejumlah kunjungannya ke daerah. Inilah dia salah satu orang yang paling stres di dunia. Hanya dengan modal analisis murahan dari diri sendiri lalu memberi rapor merah dan kemudian berharap Jokowi mundur dari jabatan presiden. Sumber informasinya tidak lebih dari sekedar emosi yang terpendam di otak dalam waktu lama. Lebih stres dari orang yang paling stres. Novel juga menegaskan bahwa cara penanganan Jokowi terkait fenomena pandemi paling terburuk di dunia. Tentu saja bagi kita yang otaknya masih waras, lebih percaya dengan apresiasi yang diberikan oleh Johns Hopkins University yang menganggap penanganan pandemi Indonesia salah satu yang terbaik di dunia. Sekarang kasus COVID-19 sudah turun 98% hanya dalam waktu beberapa bulan saja dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Harusnya Novel buka mata yang lebar-lebar dan cari tahu bagaimana Anies Baswedan dengan entengnya menyerahkan tanggung jawab penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat. Dia angkat tangan, bisa dikatakan menyerah. Itu baru namanya penanganan paling buruk, yaitu menyerah di tengah jalan dan melarikan diri. Hanya orang stres, depresi, sakit hati, atau habis mimpi buruk dikejar oleh kadal gurun raksasa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Novel Bamukmin. Novel juga membahas RUU HIP yang diinisiatori oleh PDIP sehingga membuat rezim Jokowi sangat berbahaya. RUU HIP ingin mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila. Novel beranggapan kemungkinan Indonesia ke depannya akan menjadi surga bagi sosok komunis dan juga koruptor. Teroris bagaimana? Tukang jual khilafah? Kenapa tidak disebut? Sudah ngaca belum? Bikin penilaian kok pribadi sih? Ini namanya bukan hasil survei, tapi hasil pelampiasan sakit hati dan kebencian yang mendalam kepada pemerintah. Bicara soal rapor merah, baru-baru ini Anies juga mendapat rapor merah dari LBH Jakarta
terkait 10 poin permasalahan. Nah, Novel Bamukmin harus adil juga dong. Kalau dia bisa bermuka tebal menyuruh presiden mundur, harusnya dia juga harus menuntut Anies Baswedan mundur. Tapi orang kayak Novel sudah bisa ditebak level konyolnya. Jokowi dapat rapor merah disuruh mundur. Sedangkan kalau Anies yang dapat rapor merah, dia mungkin akan mengatakan ini adalah konspirasi untuk menjegal Anies karena Anies terlalu banyak prestasi. Kalau Jokowi tidak tepati janji, dibilang Jokowi pembohong. Kalau Anies yang tidak tepati janji, maka kita diminta berikan waktu kepada Anies. Anies punya segudang keburukan yang jelas di depan mata. Dan bagi Novel itu tidak masalah. Ahok dulu menggusur, dia mungkin tidak senang. Tapi kalau Anies yang menggusur, dia pasti diam-diam dan pingsan. Ini namanya munafik kelas kakap. Beranikah Novel buktikan kalau dirinya adil, bukan hanya bermodal dukung Anies dan benci Jokowi? Harus fire. Anies dan Jokowi dapat rapor merah. Meski Anies dinilai oleh LBH Jakarta dan Jokowi dinilai oleh satu orang sakit hati. Kalau Jokowi mundur, Anies harus mundur juga. Kalau tidak bisa adil dan mau bermain jurus standar ganda, seharusnya orang ini tidak layak jadi cawapres. Meskipun memang 1.000.000% sangat tidak layak. Menggelikan kalau pemimpin pilih-pilih orang dan suka berstandar ganda. Bagaimana menurut pendapat dari teman-teman semua?